Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah dengan rahmat kasih sayangnya, dengan inayah pertolongannya, dengan taufik kemudahannya, dengan kekuatan iman, Islam dan ihsan yang masih dititipkannya. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Di tengah-tengah kita terus berusaha mencari nafkah memperbaiki hidup, kita masih dapat menyempatkan waktu, masih siap untuk meluangkan diri dalam upaya kita terus sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat berharap mudah-mudahan semua aktivitas kita yang kita lakukan selama ini, baik aktivitas kita dalam upaya mencari nafkah memperbaiki hidup, lebih-lebih aktivitas kita dalam upaya sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah, kita berharap mudah-mudahan semua aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat amat berharap mudah-mudahan dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal di antara amal-amal yang baik, yang kelak dengan amal itulah kita berharap mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, bukan cuma hanya di dunia, kita ingin Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sekali lagi mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Ibnu Abbas pernah ditanya oleh sahabatnya yang lain dengan 3 pertanyaan. Walaupun pertanyaan ini sebenarnya biasa ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya yang lain, cuma hanya ingin tahu saja sebagaimana pendapat sahabatnya tentang pertanyaan itu. 3 pertanyaan itu, yang pertama adalah ma ra'yuka ya Ibnu Abbas, ma ra'yuka, hei Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu, ma sayyidul ayyam, hari apakah menurut pendapatmu di antara hari-hari yang teramat baik menurut engkau. Pertanyaan yang kedua adalah ya Ibnu Abbas, ma ra'yuka ma sayyidus syuhur, wahai Ibnu Abbas, aku ingin tahu pendapatmu di antara bulan-bulan yang ada, bulan yang manakah yang teramat baik menurut engkau. Dan yang ketiga adalah ya Ibnu Abbas, ma ra'yuka ma sayyidul ayyam, hai Ibnu Abbas, aku ingin tahu pendapatmu, amal apakah yang teramat baik menurut engkau. Kemudian Ibnu Abbas menjawab satu-satu, yang jawabannya tentu kita pun bisa paham dan bisa menjawabnya, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh sebahagian besar banyak manusia. Pertanyaan yang pertama adalah ma sayyidul ayyam, hari apakah yang teramat baik menurut engkau Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun menjawab seperti jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh sahabatnya yang lain.
menurut aku bahwa hari di antara hari-hari yang terbaik di antara hari yang ada, tak lain dan tak bukan adalah yaumul jum'ati, hari Jumat. Bagiku tidak ada hari yang teramat baik kecuali hari Jumat. Sahabatnya bertanya, limadza ya Ibnu Abbas, kenapa kau katakan bahwa hari di antara hari-hari yang baik adalah hari Jumat? Ibnu Abbas menjawab, hari Jumat adalah hari yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam. Dan ternyata di hari Jumat itu ada waktu yang teramat istimewa, yang waktu-waktu itu tidak diberikan di hari-hari yang lain. Tak lain dan tak bukan waktu yang teramat istimewa itu, kata Ibnu Abbas, adalah waktu di sholat Jumat, bainal khutbataini, di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah ini adalah waktu yang teramat istimewa bagi orang-orang yang mau menyempatkan waktunya melakukan sholat Jumat. Di saat khutbah duduk, khatib duduk di antara dua khutbah, maka jamaah kemudian mengangkat tangan berdoa di dalam hati. Saat itulah waktu yang teramat istimewa. Tidak ada lagi hari kecuali hari Jumat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah masayyidus syuhur, bulan apakah yang teramat baik menurut engkau Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas pun menjawab, di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, tak lain dan tak bukan bulan yang teramat mulia, yakni bulan Ramadan. Limaza? Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada hari yang teramat istimewa, yang hari itu ibadahnya melebihi daripada 1000 bulan. Tak lain dan tak bukan hari itu dikenal dengan nama yang mungkin kita sudah hafal semua, Lailatul Qadar. Maka tidak ada bulan yang paling istimewa kecuali bulan Ramadan. Kemudian amal apakah yang teramat baik menurut engkau Ibnu Abbas? Amal yang teramat baik menurut aku yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan adalah pelaksanaan sholat di awal waktu. Itulah amal yang teramat baik menurut aku. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada jawaban di antara tiga jawaban ini. Manakala jawaban ini, pertanyaan ini ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain, pasti jawabannya sama. Hari yang teramat baik adalah hari Jumat, bulan yang teramat baik adalah bulan Ramadan, dan amal yang teramat baik adalah sholat di awal waktu. Tetapi ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak menjawab seperti apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Ketika orang-orang ditanya tentang 3 pertanyaan, kata sahabat ini, pasti jawabannya sama dengan jawaban yang dilontarkan oleh Ibnu Abbas. Illa anni, kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang yang teramat pintar, sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, aku adalah kotaknya ilmu dan pintunya tak lain dan tak bukan adalah Sayyidina Ali. Ketika kau bertanya tentang 3 pertanyaan, aku tidak akan pernah menjawab apa yang dijawab oleh Ibnu Abbas, karena jawaban itu adalah jawaban umum yang semua orang tahu. Isma jawabi, dengarkan jawabanku. Ketika kau bertanya tentang 3 pertanyaan, hari yang teramat baik bagiku adalah bukan hari Jumat. Hari yang teramat baik bagiku adalah hari di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu kembalinya itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalah artinya hari Jumat kalau ternyata di hari Jumat yang katanya orang yang wafat di hari Jumat akan bebas dari azab kubur, padahal tidak seperti itu. Hari yang teramat baik adalah hari di mana ruh keluar dari jasad kita, kita dalam keadaan beramal soleh, kita dalam keadaan beriman. Lebih-lebih hari di mana ruh keluar dari jasad kita, kita mampu mengucapkan kalimat Allah, 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 atau la ilaha illallah. Itulah hari yang teramat baik menurut aku. Kemudian yang kedua adalah ketika kau bertanya kepadaku tentang bulan yang teramat baik,
bulan Ramadan memang bulan yang teramat baik. Tapi apalah artinya Ramadan? Maka manakala di bulan Ramadan pun banyak orang yang meninggalkan amal-amal kebaikan. Bagiku bulan yang teramat baik tak lain dan tak bukan adalah bulan yang dimanfaatkan, bukan hanya Ramadan, semua bulan yang dimanfaatkan dalam upaya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini pun manfaatnya besar, bulan apapun manfaatnya besar manakala bulan itu kita manfaatkan dalam upaya terus sujud bersimpuh di hadapan Allah dalam meningkatkan ibadah semaksimal mungkin. Bagiku bulan yang teramat baik adalah bulan yang dimanfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah amal yang teramat baik menurut sahabat-sahabat yang lain adalah sholat di awal waktu. Bagiku bukan sholat di awal waktu. Amal yang teramat baik adalah amal yang dilakukan oleh seseorang lillah wa billah wa biridhoillah. Amal yang dilakukan oleh seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan nama ikhlas. Ikhlas adalah amal yang paling utama di antara sekian amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain bisa dinyatakan sebagai ikhlas, sedekah dan lain sebagainya ikhlas, tapi salat bukan ikhlas, tapi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang teramat baik bukan salat di awal waktu, tapi salat yang dilakukan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang yang bertanya, bagaimana supaya amal ibadah kita, paling tidak sholat 5 waktu kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keikhlasan kita, tapi karena khusyuk kita dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khusyuk. Ya Rasulullah, amal khusyuk apa itu khusyuk ya Rasulullah? Saya ingin bisa melakukan sholat dalam khusyuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjawab apa itu khusyuk. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mal khusyuk? Apa itu khusyuk?" Ternyata Jibril pun tidak mampu menjawab apa itu khusyuk. Maka malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa itu khusyuk?" Aku ditanya oleh Rasulullah tentang khusyuk, apa itu khusyuk? Maka kemudian Allah mengutarakan jawaban tentang khusyuk dengan hadis qudsinya, "Ya Jibril, al khusyu sirrun min asrari udiuka ala qalbi man ahbabta." Rahasia dari rahasiaku yang aku titipkan di dalam hati seseorang yang dia banyak mengingatku. Artinya tidak ada orang yang tahu tentang ibadah kita khusyuk atau tidak kecuali kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika ibadah kita lakukan dengan terus menerus, hati tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Udiuka, aku titipkan ala qalbi, di dalam hati man ahbabta, orang yang aku cintai." Kata Allah, orang yang aku cintai tak lain adalah orang-orang yang banyak mengingatku. Artinya ketika kita dalam sholat banyak mengingat Allah, maka saat itulah sholat yang kita lakukan dalam keadaan khusyuk. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya dengan 3 pertanyaan ini dapat kita ambil satu kesimpulan. Yang paling utama di antara sekian yang utama adalah mari kita lakukan ibadah secara khusyuk lillah wa billah wa biridhoillah. Anggota badan kita terus melakukan ibadah, hati hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu sebaik mungkin karena tidak ada waktu yang teramat baik terkecuali manakala kita terus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan suatu saat kita kembali ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu berucap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, mendapatkan kebahagiaan tanpa ada hisab sebelumnya. Sekali lagi mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa aujabana bit taubati wal istighfar minaz zunubi wal ma'asam. Asyhadu an la ilaha illallah jul jalali wal kiram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadil hadi ila sabilil huda ala dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jawil fadli wal karam. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullah bi fi'lil ma'murat wajtina bil manhiyati wal haram wa aksiru ayyuhan nas minad du'a bit tadarri wal khusyu' ila Allah fi jamil layali wal ayyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafir muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.